Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah membawa rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah peralatan manajemen baru untuk optimasi. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahim yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Laila Octavia, Winda Permatasari, Ardi Kurniawan, Nadia Aprilia, Brenda Nicholas Salim, Serli Novandra, Hamdi Fajri Ramadan, Amalia Gentari, dan Deslilia Ramadanti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan dan sesi penyampaian dan penyajian materi. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya silahkan untuk Laila Octavia. Kepada Laila Octavia disilahkan. Baiklah. Pengertian organisasi pembelajaran atau learning organization. Learning organization adalah tempat di mana orang secara terus-menerus mengembangkan kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola berpikir yang baru dan ekspansif dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan tempat orang-orang terus-menerus belajar bagaimana belajar bersama. Organisasi pembelajaran berpendapat bahwa keuntungan kompetitif diperoleh membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Laila Octavia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Permatasari. Kepada Winda Permatasari dipersilahkan. 5 komponen dasar organisasi pembelajaran. 1. Modal mental baru. 2. Kemahiran personal. 3. Pemikiran sistem. 4. Visi bersama. 5. Pembelajaran tim. Organisasi pembelajaran boleh jadi merupakan peralatan manajemen yang paling terkenal dalam dasawarsa ini. Organisasi pembelajar atau learning organization menghargai pembelajaran. Terima kasih kita ucapkan kepada Winda Permatasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardi Kurniawan. Kepada Ardi Kurniawan disilahkan. Organisasi pembelajaran yang didefinisikan sebagai sebuah organisasi di mana pada umumnya orang-orang dalam organisasi tersebut secara terus-menerus kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka impikan. Menggunakan pola pemikiran yang baru dan luas, terdapat kebebasan dalam menentukan cita-cita dan di mana banyak orang-orang di dalamnya yang terus belajar bagaimana cara belajar bersama dan bersama belajar. Organisasi pembelajaran dan saya menggunakan prinsip pembagian kepemimpinan untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka punya dan mengembangkan kapasitas sebagai kepemimpinan antar individu. Ilustrasi mengenai kepemimpinan telah bergeser dari pemimpin sebagai seseorang yang ahli, pengarah, dan pengendali telah berubah menjadi katalisator, pemberi informasi, dan koordinator. Kepemimpinan dalam organisasi pembelajaran berlandaskan pada kerjasama dan pendekatan kerjasama antar sesama rekan kerja tim. Inti organisasi pembelajaran adalah kemampuan organisasi untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua anggotanya guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan organisasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ardi Kurniawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Aprilia. Kepada Nadia Aprilia disilahkan. Mengapa perlu membangun organisasi pembelajaran? Sepertinya halnya organisasi berupaya memperbaiki produk
pelayanan, dan inovasinya melalui tahap kontinu perbaikan dan terobosan strategi. Pada tahap selanjutnya, cara-cara ini menghasilkan konsep yang kemudian dikenal dengan istilah Total Quality Management atau TQM dan rekayasa proses bisnis atau BPR. Namun kemudian organisasi menemukan fakta lain bahwa kegagalan atau juga keberhasilan program-program tadi sangat ditentukan oleh faktor manusia. Manusia faktor misalnya saya, keterampilan, sikap, budaya organisasi budaya. Konsep belajar pada tingkat individu dapat diimplementasikan dalam bentuk aksi seperti memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Terima kasih kita ucapkan kepada Nadia Aprilia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Brenda Nicholas Salim. Kepada Brenda Nicholas Salim, disilahkan. Pada tingkat organisasi tersebut, pendaftaran dari tindakan berupa mengubah persepsi, visi, strategi, dan produk pengetahuan. Lebih lanjut pada tingkat individu dan organisasi, maka dapat diimplementasikan dalam hal penemuan dan kembali penciptaan, penjabaran pengetahuan baru, pemahaman gagasan baru. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa manfaat penting membangun organisasi belajar adalah mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan mampu penyesuaian diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan berkembang. Mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan dan memperbaiki kualitas dengan memunculkan kreasi produktif dan inovatif secara berkelanjutan. Simpulan pada umumnya orang-orang dalam organisasi pembelajaran terus-menerus perluasan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka impikan. Karakteristik organisasi belajar seperti yang disampaikan oleh Peter Sainz termasuk berpikir sistem, penguasaan pribadi, pola mental, kunjungi bersama, dan belajar kelompok. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Brenda Nicholas Salim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Serly Novandra. Kepada Serly Novandra, disilahkan. Organisasi belajar juga dicirikan oleh proses belajar sama secara terus-menerus dengan cara menempatkan perhatian pada 5 komponen. Memang kelimanya tidak bisa dikuasai, tetapi organisasi yang pernah terbaik mempraktekannya secara konstan. Dalam praktek terbaiknya, tidak ada cara atau formulasi yang bersifat umum sebagai resep tunggal dalam membuat organisasi belajar. Pada akhirnya, kerja nyata dari membangun organisasi belajar sedang bekerja dalam lingkaran kedalaman belajar. Perkembangan dari lingkaran kedalaman belajar tersebut sama penting bagi organisasi belajar, termasuk bagaimana kemampuan organisasi untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua anggotanya, guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan organisasi. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bisa disebut sebagai organisasi pembelajar antara lain Astra International, Bank Mandiri, IBM Indonesia, ING Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Serly Novandra. Selanjutnya akan dibacakan Hamdi Fajri Ramadan. Kepada Hamdi Fajri Ramadan, disilahkan. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan learning organization, Kementerian Keuangan melalui skema Kemenq Corporate University atau Kemenq Corp merupakan contoh organisasi yang menerapkan learning organization. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menjadi katalisator sekaligus penggerak Kemenq Corp untuk memudayakan learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Kemenq Corp yang menjadi strategi dalam mencapai visi dan misi. Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja Kementerian Keuangan setiap
Pegawai didorong untuk terus belajar dan belajar untuk mengembangkan diri sendiri dan organisasi pada akhirnya. Berbagai media dan model pembelajaran telah disediakan untuk terus membudayakan learning organization di Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Hamdi Fazli Ramadan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Gentari. Kepada Amalia Gentari disilahkan. Salah satunya dengan fasilitas Kemenq Learning Center, KLC, media pembelajaran digital pendukung proses pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui laman maupun aplikasi yang dapat diunduh di ponsel pintar. Dengan KLC yang mengcapture semua pengetahuan dan pengalaman eksplisit dan implisit terkait pengelolaan keuangan negara. Para pegawai Kementerian Keuangan dapat mengembangkan kompetensinya masing-masing untuk kemudian diaplikasikan di lingkungan kerjanya. Selain KLC, contoh lain penerapan budaya learning organization terlihat dari model 10/10/70 dalam pembelajaran, yakni 10% untuk struktur learning, 20% untuk social learning, dan 70% untuk action learning. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Amalia Gentari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desrilia Ramadanti. Kepada Desrilia Ramadanti disilahkan. Ketiga jenis learning tersebut membebaskan para pembelajar untuk terus aktif belajar dalam situasi pembelajaran yang berbeda-beda, baik secara terstruktur dalam suasana klasikal atau non-klasikal, melalui coaching and mentoring dari atasan atau pegawai berpengalaman, serta mengaplikasikan secara langsung hasil belajar yang didapat dari 2 porsi learning sebelumnya, dengan secara konsisten melakukan semua hal di atas. Gaung belajar #belajar tanpa batas akan terwujud sebagai aktivitas nyata dan bukanlah sekedar slogan di media sosial. Pada akhirnya, learning organization akan terus bergerak dan menjadi budaya yang memperkuat nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan. Kebermanfaatannya dapat langsung dipetik saat ini dan juga untuk saat nanti, sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran di masa depan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Desrilia Ramadanti. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.